Wealth Fund, namanya Lembaga Pembiayaan Investasi LPI, atau dalam hal ini kita sebutnya Nusantara Investment Capital, Nusantara Investment Company atau NIA dalam hal ini. Tapi ini kan bentuknya sovereign wealth fund, sesuatu yang sebetulnya kalau dilihat-lihat itu sebetulnya nggak baru sama sekali. Coba Anda lihat di dalam Kementerian Keuangan ada BUMN yang namanya PT SMI. Itu sebetulnya kayak sovereign wealth fund. Kita taruh uang di situ, dia melakukan banyak sekali kegiatan. Kadang-kadang equity financing, kadang-kadang loan, dan itu dia melakukan untuk local government maupun untuk beberapa perusahaan BUMN. Dan itu dilakukannya ya secara good governance aja. Dia di bawah Kementerian Keuangan, direksinya kita pilih secara baik, profesional, kita berikan KPI yang jelas, tidak ada orang yang hengki-pengki di situ. Dan itulah yang kemudian sampai hari ini baik-baik saja, dia meningkat terus. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kita membuat sovereign wealth fund yang tadi yang akan transparan, akuntabel, ya memang dibuat structure governance-nya. Makanya kita mengupload yang disebut sekarang kan dari undang-undang kita turunkan dalam bentuk perpresnya. Apakah dalam bentuk untuk pertama tata kelola dari sovereign wealth fund. Ayo kita lihat sama-sama itu. Teman-teman AWUI harusnya lihat tuh di websitenya karena udah diupload di websitenya Pak Menko Perekonomian. Dan nggak usah lihat di tempat sumber-sumber yang tidak jelas sumbernya. Wong itu jelas sumber dari pemerintah pengen ngasih tahu. Ayo dilihat. Anda baca aja draft perpresnya. Kalau Anda menganggap struktur governance ini bahaya Bu, ini kayaknya nggak bener nih Bu, ini kayaknya akan menimbulkan malapetaka, sampaikan. Karena kami Menko Perekonomian, saya sendiri Menteri Keuangan, Menteri BUMN, kita bersama-sama memikirkan. Pertama kita lihat sovereign wealth fund di seluruh dunia. Tipe-tipenya, ada yang missionnya development, ada yang missionnya adalah untuk commercial, ada yang missionnya adalah untuk stabilization fund, beda-beda. Kemudian kita lihat bagaimana tata kelola mereka, bagaimana treatment terhadap capital, bagaimana treatment terhadap profit, bagaimana mereka menentukan direksi, bagaimana pengawasannya, dan kita meng-compare itu. Dan tentu kalau di Indonesia semua pasti langsung teringat kalau sovereign wealth fund ya kayak 1MDB kan, dekat sekali dengan kita. Dan karena contoh yang seperti itu semuanya menjadi ikut khawatir, itu bagus, kekhawatiran itu juga sama. Artinya kita semuanya juga tidak berarti tidak melihat kemungkinan bisa terjadi hal-hal yang tidak baik. Maka kami terus mencoba untuk mendesain tadi tata kelolanya pertama. Kemudian nanti capital atau ekuitas ya, berapa jumlah injeksi modal pertama yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga bagaimana nanti kerjasama antara fund ini dengan kalau ada para fund yang dari luar. Bentuknya seperti apa? Apakah mereka bisa dalam bentuk tadi equity financing, atau mereka melakukan pembiayaan, financing langsung project based, atau dia masuk di master fund? Itu yang kita coba lakukan. Kita membahas seberapa besar ini sovereign wealth fund kita akan kita besarkan. Treatment pajaknya seperti apa? Treatment kalau kita mendapatkan keuntungan, dividennya kapan dibagikan? Itu semuanya adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi saya ingin sampaikan pada Ahmad dan semuanya, silahkan Anda lihat itu dan coba dikaji, berikan masukan. Tadi kan katanya FEB tadi apa namanya bersama, bermanfaat dan berinovasi. Do that. Anda ingin bermanfaat, kasih kami semua masukan yang Anda ingin kasih. Pakai bahasa yang baik, nggak usah marah-marah. Saya nggak usah marah aja, saya denger kok. Jadi kasih aja apa yang menurut Anda bagus, apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan sehingga pemerintah tidak melakukan kesalahan dalam hal ini. Tapi jangan sampai kita mengatakan jangan Bu, jangan melakukan apa-apa. Kalau kita semua ketakutan terus, sama seperti yang tadi saya sampaikan dalam presentasi. Kalau kita suasananya terus takut, nggak mau berbuat karena takut berbuat salah, takut dicurigai, takut terjadi resiko, ya Indonesia mandek aja gitu. Hidup itu ya memang you have to do something what you have to do. Tapi lakukan tadi niatnya baik. Kalau orang Indonesia pakai bismillah, bahkan selalu mulainya dengan bismillah. Niatnya baik. Terus kita pikirkan dengan baik. Kita lihat apakah kita punya interest pribadi atau enggak. Kalau enggak ada ya bagus. Memang harusnya begitu. Ada konflik kepentingan enggak? Enggak ada. Ada niat mau korupsi enggak? Enggak ada. Terus kita lihat bagaimana struktur decision making prosesnya, accountability, governance, tata kelola
manajemen bidang finance, tolong masukin. Kalau Anda manajemen bidang organisasi, juga sampaikan. Karena itu exactly yang kita sedang lakukan. Dan ikhtiar yang baik, niat yang baik, transparansi, kita berharap seluruh masyarakat akan bisa melihat. Dan ya insya Allah itu akan bisa menjadi salah satu vehicle atau instrumen kita untuk membangun Indonesia secara lebih sustainable dan untuk mentransform Indonesia lebih baik. Tentu itu tidak satu-satunya instrumen, karena kita juga banyak instrumen yang lain. Terima kasih Bu Menteri.